Terus ini kenapa diangkat? Supaya kita sangat menghargai ruang terbuka kita, jangan sampai berkurang. Seperti toilet ini juga semuanya diangkat. Jadi makanya kenapa strukturnya itu cuma satu tiang, karena inspirasinya dari pohon trembesi ini, Mel. Jadi sebenarnya saya mau menghadirkan ada natural atau arsitektur yang merepresent hutan atau batang pohon trembesi itu ke dalam arsitektur. Ini lebih kuat ketimbang kalau ianya itu langsung dari pipa-pipa menjadi sambungan. Iya. Dia lebih kuat dengan perkuatan si pelat ini. Iya. Nah, tapi kita ada satu ruangan yang ternyata perlu, yaitu ruang untuk anti-stres. Anti-stres? Anti-stres. Untuk para arsitek? Betul, itu arsitek para tahu tuh ya. Gitu. Kalau lagi lembur, bisa tiduran 30 menit aja, sangat enak. Wah, sekarang ini jadi ruang makan baru nih, Anthony ya? Jadi bertumbuhnya studio awal kita nggak ada dalam perencanaan saya nih. Jujur nggak kepikiran gitu, tapi ternyata lama-lama ini enak banget ya di sini gitu. Terus malah ini jadi tempat favorit buat tontoners, bisa breakfast, makan, istirahat, apalagi kalau lagi pandemi ini kan, jadi bisa ngumpul lebih tempat outdoor. Nah juga itu juga dialami sama klien-klien saya gitu. Jadi ada klien yang habis di sini seneng, jadi dia, saya pinjam dong tempatnya buat breakfast, boleh nggak gitu. Oh, jadi pinjam tempat di sini. Saya ajak family ya, boleh nggak izin? Ya nggak apa-apa, silakan gitu. Terus Sabtu Minggu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, silakan ya kan gitu. Karena ada yang takut kan kalau ajak keluarga di tempat-tempat umum. Sedangkan di sini kan terbuka, terus bisa enjoy scenery ya gitu. Ada yang gini lucu, ada yang meeting jam 10, datang setengah 9, sampai kaget kan gitu. Nggak apa-apa Pak Antoni, biasa aja, saya cuma mau enjoy, saya mau nikmatin ini, saya mau feel the nature gitu. Karena yang tadi kita bicara itu sebuah adalah space-space yang on the ground. On the ground. On the ground. Okay. Jadi kita ada yang di ground, naik sedikit, cuma 25 cm, ya, terus naik lagi 180, terus naik lagi 2 meter gitu kan. Jadi bisa sekitar 220 gitu. Jadi di sini juga ngalamin space yang berbeda. Jadi di sini layer horizontalnya juga punya ketinggian yang berbeda-beda. Ada bener-bener on the ground, rata dengan tanah, kemudian 25 cm, tambah naik lagi, tambah tinggi, itu menciptakan pengalaman ruang berbeda lewat perbedaan ketinggian. Iya, betul. Yuk kita ke sana, Mel. Dengan level berbeda itu kita punya vista yang berbeda-beda juga ya? Iya, betul. Oh, ini tapi juga ada yang turun ke bawah. Nah, ini turun ke bawah juga. Ya? Ini sebenarnya ruangan saya. Tadinya ruangan saya. Sehingga saya mau ngalamin gimana kerja rata dengan ground. Karena level table-nya ini rata sama ground. Wah, gitu. Lantainya minus dong ya? Minus berapa itu jadinya? 75. Sesuai tinggi meja. Lihat, Mel, difference perspektif kan? Oh iya. Iya. Wah, beda banget rasanya. Kita menikmati gedung bangunan utamanya beda sekali dengan kalau kita berdiri di atas ground. Iya. Kita naik ke atas ya. Kayak different experience space-nya ya, Mel. Jadi kayak sekarang kita lebih di dekat pucuknya pohon gitu. Ini memang ruangan ini, bangunan ini memang khusus untuk menyimpan market aja. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya cuma bikin rangka yang floating, tapi benar kalau dari sana dia benar-benar refleksi ya, merefleksikan bambu-bambu itu, bambu-bambu seberang itu. Nah, Mel, ini ruang sampel. Ruang sampel. Iya, jadi sebenarnya ini ruang ini dipakai untuk meeting setelah kita presentasi dan mengalami proses desain yang berhubungan dengan material gitu. Oh, jadi ini udah proses berikutnya ya, itu ketika sudah mau menentukan material-material. Iya. Nah, sebenarnya ruang ini sekarang jadi ruang kerja saya jadinya. Oh, malah berubah fungsi nih. Dan atas. Jadi kalau lagi good weather gitu, lagi cuaca yang enak, saya senang kerja di atas. Tapi untuk di sini menyenangkan karena ini bisa diskusi
sama tim gitu ya. Nah terus sebenarnya ruangan ini dulu sampai sini Mel. Ya, nah itu masih ada bekasnya. Kita extension karena ternyata kadang-kadang kalau lagi meeting koordinasi proyek yang lebih besar gitu ya, kayak hotel gitu, kadang-kadang timnya banyak gitu. Itu sebelum corona ya. Karena kalau timnya banyak harus ke situ, nggak bisa dalam ruangan tertutup ini, kita nggak mau juga kan, harus ada prokes gitu. Nah ini jadi, ini kita pikir gimana ya supaya nambahnya ini juga cepat. Jadi ini segala sesuatu ini yang tambah nih karena naturally grow gitu ya. Jadi agingnya kita perlu apa gitu. Jadi ya ini sebenarnya kaca yang di sini pindah loh, sama ini pakai kaca yang lama. Oh digeser aja. Digeser gitu. aja, pintunya juga. Jadi yang kita tambahin cuma ini. Ceiling transparannya. Nah cuma kan tiang itu dulunya udah di situ Mel. Ini udah cantilever. Jadi kalau saya extension cuma pakai kaca, ini pasti turun. Nah tapi kan kita mau pikirnya gimana ya cepet deh gitu. Jadi yaudah kita kasih ini. Nah, balik lagi gitu diskusi dengan orang structure. Terus ada support Pak, nopang segitiganya gitu. Ya udah kita expose. Coba kita pikirin ini dengan detail yang hampir sama dengan si ruang market itu. Terus kita expose semua. Ya jadi kayak tadi itu yang kita expose baut stainless, kita expose baut akrilik. Kemudian ini dengan pipa bulat yang sama dengan struktur yang lama, kita expose semua gitu. Sehingga ini memang benar-benar ini loh yang terjadi waktu dia bertumbuh. Jadi kayak gini. Ini aja saya nggak mau hilangin, biarin aja. Jadi ketahuan gitu. Jadi proses tidak dihilangkan, tapi justru dari penanda sejarah nih ya. Iya. Terus misalnya bangku ini kan kontras Mel ya, yang putih sama yang transparan. Nah, jadi kita tetap mempertahankan yang lama, nggak kita ganti. Tapi yang menghadap ke ruang terbuka, kita bikin yang transparan. Gitu. Supaya nggak blocking pemandangan. Iya, gitu. Nah ini yang batu andesit, batu alam 30x60 Mel. Nah Mel lihat ya, jadi di sini nggak ada potongan Mel. Ini kan bukan potongan, ini karena saya extension. Sebenarnya di batu ini tetap utuh sampai sana tuh 30-60. Ya, jadi di sini nggak ada waste sama sekali. Jadi di ruang studio ada anak tim tontoners, junior, senior. Ruang ini semuanya tuh pas gitu. Kita kumpulkan sampel-sampel semua di sini. Jadi kita bisa diskusi semua seperti itu gitu. Nah ini saya ada satu lagi ruang presentasi yang saya mau kasih unjuk. Ada satu ruang hidden. Oh, seru banget nih. Bentuknya segitiga gini ruang. Iya. Saya mau menghadirkan suatu ruang yang tidak terduga di sini gitu. Jadi Imel kan tadi lihat kita banyak ada sesuatu yang memantulkan atau berkomunikasi dengan alam gitu ya. Tapi sekarang saya berpikir gimana caranya kita punya satu space yang berbeda lagi, ngalamin space yang volumenya nggak sama gitu. Terus juga gimana kita lebih murni ngalamin suatu sinar masuk cahaya alam yang sifatnya lebih monokrom. Jadi nggak melulu di sini kita ngandelin dibilang studi tonton itu hanya berorientasi ke lapangan golf gitu. Yang ini yang disebut unknown space itu ya? Iya. Nah ini inspirasinya waktu saya ke Aomori ya, lihat Jun Aoki Museum. Oh ya bagus juga nih punya suatu ruangan yang berexperience dengan 3x5, bermain dengan gradasi cahaya, bermain dengan gradasi space, terus punya instalasi salju. Jadi kalau kita sekarang di samping punya taman tropis, saya punya taman salju. Nah ini kita sebutnya bilangnya ruang salju gitu. Tapi secara fungsi, ruang ini tuh bisa dipakai untuk presentasi. Nah di situ ada TV. Jadi kita kadang-kadang presentasi pertama sama klien di sini. Terus kemudian ruangan ini juga sebenarnya juga dipakai buat anak-anak yang lembur. Kalau mau tidur, ini bisa tidur di sini, Mel. Kalau tadi kan semua jendela dari floor ke ceiling ya. Nah kalau yang ini cuma dibikin rendah, karena cuma buat memview panoramik daripada instalasi salju ini. Yang ini kenapa miring? Tuh. Ceilingnya. Iya. Jadi sebenarnya waktu saya bikin awal itu boxnya kotak.
Oke. Jadi ternyata waktu rangkanya berdiri, ternyata ada satu cabang si pohon terembesi itu yang nerobos. Dan tahu-tahu waktu itu si kontraktor bajai mau main potong aja kan pohonnya. Untuk saya waktu itu lihat kan gitu. Jadi, aduh jangan dipotong. Lebih baik arsitekturnya aja yang saya potong gitu. Aduh. Nah ini jadi nanti kalau lihat dari luar kelihatan tuh Mel gimana si itunya untungnya begituan tuh masih menang. Sehingga ini kita bisa jadi ngalah gitu. Jadi si arsitektur dan bangunan ini mengalah kepada pohon nih ya? Iya, dan tidak terduga karena dia ngalah, terus karena ada skylight, jadi dia ada kayak gradasi cahaya dan space yang berbeda gitu ya. Iya. Oh, jadi ini ruang yang ditunjukin sama Anthony yang terakhir adalah ruang yang justru hidden space ini ya? Iya, betul. Jadi ini sebenarnya buat menggali dan menunjukkan kreativitas kita, bagaimana bersentuhan dengan alam, ya kan, terus gradasi ruang, cahaya, terus kemudian gimana antara ini juga ini kayak inside, outside gitu kan. Nah itu yang kita sedang berjalan atau grow naturally gitu. Jadi memang ini menurut saya di studio tonton juga masih ada lagi, akan ada pertumbuhan lagi gitu. Jadi ya, puji Tuhan, semoga nanti bisa ketemu lagi dan kita bisa lihat bagaimana studio tonton akan bertumbuh dengan alamnya gitu. Makasih. Dengan senang hati Anthony, semoga saya terus bisa mengawal perjalanan studio tonton dan Antonilio ke depan nih. Terima kasih atas Makasih Mel, karena saya teringat Ima ngawal dari pertama kali studio berdiri ya. Iya. Iya, makasih. Terima kasih juga penerimaannya yang luar biasa. Ya, semoga ini bisa jadi pembelajaran dan bisa sebagai experience yang bisa dipelajari oleh semua teman-teman.